Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, walaupun kita masih dalam suasana PSBB ya, masih dalam segala keterbatasan ini, kita harap teman-teman semua tetap semangat buat belajar ya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk membahas paket soal PBI yang PEB 5. Untuk nomor 1, the American lecturer Professor Smith would review the journal if Dylan, dosen Amerika, Profesor Smith akan mereview jurnal itu jika Dylan, it. Nah, di sini ini merupakan soal yang terhitung mudah ya. Kalian juga insya Allah bakal bisa kok. Nah, clue-nya ada would review, terus ada if. Berarti tidak lain dan tidak bukan adalah ini merupakan pembahasan if conditional sentence. Nah, tapi if conditional sentence yang mana? Nah, ini merupakan if conditional sentence yang type kedua. Dari mana? Yaitu dari would review-nya. Jika ada if bertemu dengan subjek, bertemu dengan verb 2, terus di klausa berikutnya harus diikuti dengan would, could, atau might, lalu diikuti dengan verb no. Nah, bisa juga dibalik, seperti di soal ya. Nah, if-nya di belakang, would-nya di depan. Tidak masalah. Maka jawabannya carilah di opsi yang Dylan it. Ada would review, maka cari karena would review itu pasangannya dengan subjek dan verb 2, maka carilah verb 2 yaitu submitted. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 clue-nya ada di accustomed to. Mungkin kalian lupa accustomed to itu bentuk lain dari used to. Terkadang banyak yang lupa ya, padahal accustomed itu adalah sama kayak used to. Nah, used to atau accustomed to itu ada dua jenis. Pertama ada yang kalau ada subjek diikuti dengan be di sini maksudnya apa? Bisa be, bisa RM is, bisa kata kerja. Lalu ada used to-nya atau accustomed to sama aja. Maka diikutinya dengan verb ing kalau ada be-nya. Tapi kalau dari subjek langsung diikuti dengan used to atau accustomed to, maka kesananya adalah verb no. Maka karena di sini di soalnya ada is, ada be, maka cari yang verb ing-nya. Berarti jawabannya yang C, reading. Nomor 4. Nah, di sini petunjuknya ada di prefer. Nah, berarti ini ada di pembahasan di modul itu adalah preference. Nah, coba diingat-ingat lagi pasangan dari tiap preference. Kalau prefer, maka kesananya pasangannya adalah to. Kalau prefer to, pasangannya adalah rather than. Kalau would prefer to, pasangannya rather than juga. Kalau would rather, pasangannya than. Kalau like, pasangannya better than. Jadi, untuk nomor 3, jawabannya adalah to. Karena prefer itu, pasangannya adalah to. The owner of the company, bla bla bla. Oke. Nah, clue-nya di mana? Ada di Barry has his staff. Nah, soal ini merupakan pembahasan active causative. Causative itu yang kayak gimana? Kalau ada subjek, ada causative verb kayak has, make, have, flat, dan lain sebagainya. Kalau lupa boleh dibuka lagi modulnya. Nah, kalau kata kerja
kausatif tersebut kayak has diikuti dengan someone atau seseorang atau manusia atau orang, maka langsung diikuti dengan verb no kesananya. Jawabannya untuk nomor 4, maka cari yang verb no, berarti yang attend. Selanjutnya nomor 5. Oke. Di sini udah langsung ketahuan ya dari opsinya ini adalah pembahasan relative pronoun karena ada who, ada which, ada of who, ada of which. Nah, clue soalnya ada di pertama ada di to jurnal. To jurnal sendiri berarti benda. Maka tidak mungkin who karena merujuknya ke benda. Terus di sini ada yang menunjukkan jumlah atau angka one. Maka ya jelas ini adalah relative pronoun. Nah, one merupakan number dan of which sebagai kata ganti benda. Jadi ini jawabannya bukan who, bukan which, tapi yang relative pronoun yang bentuk of which atau of whom. Nah, rumusnya sendiri gimana? Ingat of which itu atau of whom itu sebelumnya diawali dengan pertama bisa superlatif. Superlatif itu kayak sesuatu yang kualitasnya paling terbesar, terkecil, tertinggi dan lain sebagainya, yang EST, tallest, smallest, biggest dan lain sebagainya. Terus ada juga bisa diawali dengan quantifier. Quantifier itu sesuatu yang menunjukkan jumlah kayak some, a few dan lain sebagainya. Tapi ekspresi yang menunjukkan jumlah cuman tidak spesifik disebutin jumlahnya seberapa, kayak some, beberapa, many, banyak ya. Beberapa itu berapa banyak, many itu berapa spesifiknya nggak disebutin. Nah, itu disebutnya quantifier. Terus number ya kayak ini, kayak soal 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, kalau of which digunakan sebagai kata pengganti benda, sedangkan of whom digunakan sebagai kata pengganti orang. Jadi karena di sininya ada to jurnal, maka sudah jelas jawabannya adalah of which, karena di sini ngebahas merujuknya ke to jurnal. To jurnal itu bukan orang, jelas benda. Nomor 6. Nah, clue soalnya ada recommended, ada that. Ingat kalau ada verb terus kesananya ada that, kemungkinan besar itu adalah bentuk soal subjunctive. Oke, clue berikutnya ada di the students. Nah, ini adalah merupakan subjunctive aktif. Kalau ada subjek, ada verb, ada that, dan bla 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 kesananya terus ada orang atau objek yang aktif, maka diikuti dengan verb no. Nah, berarti cari di opsi yang verb no. Maka jawabannya ada di opsi yang D, bring. Nomor 7. Oke, Mas, titik-titik. Nah, ini gampang sebetulnya. Mas itu merupakan salah satu dari modal. Maka ini ada di materi modality. Ingat, yang namanya modal ikutilah dengan verb no. Hanya verb no. Pengecualian, terkadang ada juga yang bentuknya modal diikuti dengan have, diikuti dengan verb 3 kalau ada have-nya. Maka carilah yang verb no. Verb no di sini adalah be itu adalah bentuk dasar dari to be. Berarti jawabannya adalah yang be. Nah, kalau yang A, been itu verb 3, kalau am itu verb 1, kalau being, apalagi being itu bukan, itu bentuk continuous ya kalau being. Nomor berikutnya, the Italian dentist in the hospital, Dr. John have to titik-titik. Nah, ini yang children ya. Nah, tuh itu berarti menunjukkan jumlahnya jamak atau lebih dari 1. Nah, sekarang mana kata benda yang tepat untuk menunjukkan anak kecil jamak dalam bahasa Inggris? Nah, berarti pembahasannya ini ada di plural noun atau kata benda jamak.
Nah, kalau tunggal itu anak kecil itu atau anak-anak, bahasa Inggrisnya child. Mau laki-laki mau perempuan, kalau anak kecil child. Kalau tunggal. Nah, bentuk jamaknya adalah children. Jadi bukan child pakai S tapi children. Nah, jawabannya adalah gampang, yaitu yang C. Berikutnya, Robert not only practice law but also, nah ini adalah clue-nya. Ada not only dan juga ada but also. Maka ini adalah parallel structure. Gampang kalau parallel structure sesuaikan. Kalau misalkan setelah not only-nya kata benda, maka sesuaikan kata benda lagi. Kalau setelah not only-nya verb 1, maka kesananya juga ikuti dengan verb 1, tinggal disamain aja lah. Kalau di sini kebetulan setelah not only-nya ada practice pakai S, berarti itu adalah verb 1. Maka setelah but also-nya ikuti dengan verb 1, yaitu teach. Maka jawabannya adalah yang D, teaches. Nomor 10, bagian terakhir dari structure. Oke, one of the exchange student from London, Ron doesn't know, titik-titik. Oke, ini clue-nya sendiri ada di opsi jawabannya, ada where-nya. Nah, berarti kalau ada where di tengah-tengah kalimat atau di ujung kalimat, bukan di awal, maka ini adalah bentuk dari indirect speech. Indirect speech yang mana? Ini adalah indirect speech yang double H question. Nah, kalimat tersebut sudah jelas merupakan indirect question, pernyataan tidak langsung. Karena dari artinya juga, salah satu siswa pertukaran pelajar, Ron, tidak tahu di mana kelas bahasa. Jadi itu kayak nyampain apa yang dirasakan Ron. Jadi bukan si Ron yang ngomong langsung, tapi orang ketiga ngomongin Ron. Jadi ini adalah indirect speech. Nah, gimana sih susunan indirect question atau formulanya atau rumusnya? Ingat 5W1H itu yaitu what, why, when, where, who, dan how. Nah, kesananya harus subject terus verb. Bisa juga diganti dengan auxiliary. Nah, maka setelah where, yang tepat itu adalah cari subjek. Maka subjeknya adalah di language class. Nah, terus ikuti dengan verb is. Kalau yang B kurang tepat karena kebalik ya, is bukan setelah 5W1H verb, tapi harusnya subjek. C apalagi itu where, does. Nah, udah salah. Nah, yang D salahnya ada di udah pakai does, udah terus pakai is. Harusnya pakai is, nggak pakai does. Kalau does ngaco itu, kalau where the language class does is. Maka jawabannya yang where the language class is. Berikutnya nomor 11. Untuk nomor 11, yang ini yang A, yang B, yang C-nya yang next to, yang D-nya my. Oke, manakah yang salah? Oke, di sini clue-nya ada di, pertama ada di have been, kedua ada di by. Oke, mana yang salahnya? Nah, ini adalah pembahasan tentang passive voice. Ingat, kalau ada subjek, diikuti dengan have, diikuti dengan been, maka harusnya kesananya adalah verb 3 kalau ada have been. Nah, terus setelah verb 3 ada by, maka kesananya diikuti dengan objek. Oke, cara yang lebih mudah sebelum by itu nggak bisa continuous, tapi harus verb 3, selalu seperti itu. Kalau ada kata kerja sebelum by, maka harus verb 3. Nah, itu simpelnya. Maka jawabannya bukan delivering, tapi harusnya delivered. Maka yang salah yang A, yang errornya yang A maksud saya. Berarti jawabannya A. Nomor berikutnya nomor 12. Nah,
ini merupakan pembahasan pronoun. Oke, kenapa pronoun? Berarti yang salahnya yang C ya. Mari kita bahas. Nah, di sini ada Ross. Si soalnya sendiri maknanya ketika dia nge-review buat ujian, si Ross sadar bahwa dia lupa untuk belajar matematik. Nah, Ross di sini perempuan, maka kata ganti yang cocok adalah she. Kan her juga kenapa? Cenah, her juga kan perempuan, apa salahnya? Nah, her itu adalah bentuk posesif pronoun, bukan pronoun. Posesif itu adalah menunjukkan kepemilikan. Setelah posesif pronoun, harusnya diikuti dengan kata benda. Dan benda tersebut adalah benda yang dimiliki si subjeknya. Nah, di sini setelah hernya had forgotten yang jelas-jelas itu bukan kata benda. Maka di sini hanya mengganti Ross dengan pronoun she. Maka jawabannya adalah yang C, Charlie. Nomor 13, the seven officer and the new navy bla 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 bla. Oke, clue-nya di sini ada the seven officers. Seven officers sendiri merupakan bentuk jamak. Nah, ini ada di pembahasan subjek dan verb agreement. Nah, di sini terdapat determinate the seven officer, berarti 7 tentara ya. 7 perwira lah ya, 7 perwira. Nah, berarti kalau 7 berarti bendanya jamak. Maka verb auxiliary yang mengikutinya juga harus jamak. Nah, di sini di opsi B is. Berarti kurang tepat, harusnya pakai yang jamak, yaitu bukan is tapi are. Subjeknya sendiri adalah subjek yang jamak, maka kata kerja yang jamak is bukan buat kata kerja atau bukan buat kata benda jamak. Is itu buat tunggal. Untuk jamak gunakanlah yang are. Berikutnya nomor 14, attacking by. Nah, kalau kalian di sini ada by, gampang. Berarti ini adalah tentang passive participle. Kalau sebelum by itu, kalau ada kata kerja, si kata kerjanya itu bukan dalam bentuk verb 1, verb 0, dan lain sebagainya. Sebelum by itu harus dan selalu verb ketiga atau bentuknya passive participle. Nah, attacking harusnya diganti dengan attack. Jawabannya yang alpha. Oke, nomor 15, bagian terakhir dari yang error recognition untuk paket soal yang ini. Nah, mana petunjuknya? Nah, ini petunjuknya, behind the bench. Soal ini merupakan soal pembahasan inversion. Nah, kenapa sih behind the bench merupakan bisa menjadi indikasi bahwa ini adalah soal bentuk inversion? Nah, salah satu jenis kalimat inversion adalah kalimat yang diawali dengan keterangan tempat. Kalau di kalimat yang polanya normal, yang polanya tidak inversion, si keterangan tempat itu selalu disimpan di belakang. Untuk pola inversion, bisa saja salah satu cirinya adalah keterangan tempat disimpan di awal. Nah, mungkin kalian lupa atau gimana, atau mungkin karena kebanyakan soal itu, soalnya itu kayak yang bentuk inversion yang satu lagi, yang diawali dengan negatif adverb kayak hardly, never, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai lupa, ada juga pola inversion yang diawali dengan keterangan tempat. Rumusnya sendiri tidak jauh beda. Yang namanya inversion itu, yaitu kalau ada ciri inversionnya, dalam kasus ini ada adverb of place atau keterangan tempat, maka bukan subject auxiliary, tapi auxiliary dulu, baru subject. Begitu. Maka jawabannya bukan for balls are, harusnya dibalik, are for balls. Begitu. Oke, kita lanjut ke bagian reading comprehension. Untuk nomor 16, ditanya tentang main idea atau ide pokok. Gampang lah ya, main idea itu biasanya ada di paragraf pertama atau di awal kalimat. Nah, biasanya dalam suatu teksnya itu polanya deduktif, yaitu ide pokoknya di awal, kesananya penjelasan dari awal kalimatnya atau penjelasan dari main idenya. Maka
di teks ini, khusus di teks soal di paket ini, dijelasin mengenai tar pit itu merupakan sumber fosil yang cukup banyak yang fosil dari zaman es. Nah, bisa kalian baca di paragraf awalnya. The La Brea Tar Pit berlokasi di Hancock Park, Los Angeles, terbukti menjadi tempat di mana banyak ditemukan fosil ya. Berarti yang itu jawabannya adalah yang opsi C, Charlie, untuk nomor 16. Nomor 17 berikutnya. When did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? Kapan sih para arkeologis menjadi sadar nilai yang terkandung di bawah tar pits-nya ya? Tar pits itu kayak apa ya, tanah warna hitam, kalau kita ngejejak ngeblesak terus jero, bisa aja kita terjebak atau lengket. Cari aja lah ya, tar. Bahasa Indonesianya juga tar, TAR. Nah, kalau ini adalah finding atau bisa juga menyimpulkan informasi. Kapan sih si para arkeologis aware nilai yang terkandung di dalam si tar pit ini? Kalau kalian memberi opsi A, itu tidak mungkin, karena mana mungkin peneliti menemukan fosil di zaman es. Orang penelitinya juga belum ada zaman es, ya berarti makhluk-makhluk zaman es yang menghuni. Berarti nggak nyambung ya. Nomor B. Nah, tidak mungkin rasanya, karena nomor B itu thousand and thousand years ago. Kapan, kan ditanyanya kapan arkeologi sadar nilai yang penting terkandung banyak sesuatu apa peninggalan atau fosil dan lain sebagainya. Nah, masa ditemunya ribuan tahun yang lalu atau manusia juga belum ada ya? Oke, yang D, opsi D tidak memungkinkan karena artinya dalam 2000 tahun. 1 milenia itu 1000 tahun. Kalau 2 milenia 2000 tahun. Oke. Maka yang paling gampang atau yang paling masuk akal adalah opsinya yang C. Karena peneliti menemukan fosil beruang zaman purba di tahun 1906. Tahun 1906 itu adalah merupakan awal ke abad ke-20 atau early in the 20th century. Jadi abad ke-20 itu diawali di tahun 1900. Kita juga kan disebutnya abad 21. Nah, karena abad 21 tahun 2000 sampai 2100 lah ya. Kalau tahun abad 20 itu dari tahun 1900 sampai tahun 2000. Nah, ini opsi C yang paling betul, yang paling nyambung ya. 17. Udah ya. Nah, berarti kapan para arkeologis menyadari nilai yang terkandung di dalam tar pitnya, yaitu berarti pada awal abad ke-21 ya. Nomor berikutnya. Jadi ini jelas ya opsinya yang Charlie. Nomor berikutnya, the following is mentioned as example of skeleton found in tar pits, kecuali. Nah, ini berarti except, berarti cari yang tidak ada. Nah, berikut ini adalah contoh tulang belulang yang ditemukan di dalam tar pitnya. Terkecuali, berarti tadi ada yang opsi yang A, bear ada fosilnya di dalam sitarnya. Sloth juga ada. Horse juga ada. Yang nggak ada adalah yang snake. Maka opsi yang 18 itu yang D. Yang 19, it can be inferred that the skeleton animals are. Bisa disimpulkan bahwa binatang tulang belulangnya titik-titik. Nah, ini cari mana yang pakai on, pakai with, pakai bisa atau pakai within. Nah, perlu kita untuk memahami soalnya dan konteks soalnya ya di sini. Oke, berarti ini pembahasannya adalah pembahasan inference atau simpulan. On itu biasanya untuk mengekspresikan sesuatu disimpan di atas. On the tar, the skeleton in itu bukan on itu di atas, kayak I put the book on the table, saya menyimpan buku di atas meja, ini bukan on. With artinya dengan.
with the tar. Kalau pakai with the tar, it can be inferred that the skeleton of animals are dengan the tar. Oh, itu kurang nyambung. Maknanya nggak tahu kemana itu. Oke, 19 itu beside, artinya di sampingnya. Masa kan ditemuinya juga bukan di sampingnya, tapi di dalamnya ya. Berarti di dalam itu gunakanlah within. Jadi jawabannya adalah D. Oke, the word located. Located ini bisa diganti dengan, nah, locate itu artinya bermaknanya terletak. Maka cari sinonimnya yang sama artinya terletak juga, yaitu situated. Kalau opsinya yang A, move itu pindah atau bergerak. Kalau found, ditemukan atau mencari dan lain sebagainya. Maka nomor 20 jawabannya kayak gampang. Located itu sama dengan situated. Nah, selesai sudah pembahasan paket soal PEB yang PEB 5-nya. Nah, kita lanjut ke pembahasan paket soal yang PEB namanya.